Halo anak-anak hebat, apa kabarmu hari ini? Mudah-mudahan anak-anak ibu semua berada dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap semangat untuk belajar, masih bisa tersenyum ceria untuk menuntut ilmu di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dan ibu sangat senang sekali bisa bertemu lagi, bisa belajar lagi dengan anak-anak semua. Hari ini kita masih di tema 8 mengenai peristiwa alam. Kita masih di subtema 3 mengenai penghujan. Tapi hari ini kita akan masuk ke pembelajaran 5 dan 6. Seperti biasa, sebelum kita mulai, ibu harapkan anak-anak ibu semua sudah mandi pagi, sudah berpakaian rapi, sudah duduk dengan rapi, kemudian juga sudah sarapan pagi tentunya. Nah, seperti biasa juga sebelum kita mulai belajar, kita harus berdoa dulu agar ilmu yang mau kita terima, ilmu yang mau kita pelajari ini akan mudah untuk anak-anak ibu pahami, akan mudah untuk anak-anak ibu mengerti. Nanti yang beragama Islam, doanya akan ibu tampilkan seperti biasa. Kemudian yang non-Islam, nanti kamu berdoalah menurut agama dan kepercayaanmu masing-masing. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kita berdoa dulu. Berdoa, kita mulai. Nah, anak-anak, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran 5 dulu. Biasanya kalau musim penghujan, itu hujan selalu lama turunnya. Kadang pagi, kadang siang, ataupun kadang malam. Nah, dalam pembelajaran 5 ini diceritakan kalau sepanjang malam turun hujan. Nah, karena hujannya cukup lama pada malam hari sehingga membuat air tergenang di mana-mana, termasuk di halaman sekolah. Nah, hujan juga biasa diiringi oleh angin yang kencang. Angin yang kencang itu menyebabkan daun-daun akan berguguran tentunya. Jadi pada keesokan harinya di sekolah Udin sudah banyak genangan air di halaman. Kemudian sudah juga banyak daun-daun yang berguguran di halaman, sehingga halaman menjadi becek dan juga menjadi kotor oleh tumpukan-tumpukan daun-daun. Udin dan teman-temannya membantu membersihkan, bergotong royong bersama-sama untuk membersihkan halaman sekolahnya. Nah, jadi kita harus bersama-sama membersihkan halaman sekolah, juga halaman sekolah kita kotor, agar halaman sekolah kita menjadi bersih kembali dan senang untuk kita melihatnya. Nah, itu yang dilakukan Udin dan teman-temannya saat halaman sekolah mereka banyak daun-daun yang gugur oleh hujan. Semua anak di sekolah Udin ikut bergotong royong. Mereka bersemangat bergotong royong, mereka bersemangat membersihkan lingkungan sekolah mereka. Nah, jika kamu melihat temanmu yang bergotong royong, rajin bergotong royong, kamu bisa memberikan pujian kepada temanmu tentunya. Nah, di samping itu, kamu juga bisa melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk seseorang bekerja. Umpamanya, jika temanmu menyapu halaman, dia pasti membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membersihkan halaman dibanding dengan temanmu yang hanya memungut botol, ya, botol-botol bekas atau bekas minuman. Nah, kalau kita hanya memungut beberapa botol, tentu waktunya tidak lama dibanding jika kita menyapu halaman, membersihkan daun-daun. Nah, kita bisa sambil belajar untuk mengukur sebentar dan lama. Seperti pembelajaran dahulu, kita sudah belajar mengenai waktu sebentar dan lama. Kalau sebentar kita hanya membutuhkan waktu yang sedikit, kalau lama kita membutuhkan waktu yang cukup banyak. Di samping itu, kamu juga bisa menggunakan waktu yang sama, tapi kamu menghitung benda yang diperoleh. Umpamanya, kamu menghitung 1 sampai 10. Kamu minta salah seorang temanmu memungut sampahnya. Kemudian dalam hitungan 10, berapa daun yang dia peroleh. Kemudian temanmu yang satu lagi dalam hitungan 10,
berapa daun juga yang dia peroleh. Jadi kamu bisa membandingkan berapa daun yang diperoleh oleh teman-temanmu atau berapa sampah atau botol mineral yang dikumpulkan teman-temanmu dalam hitungan yang sama, umpamanya 1 sampai 10. Kamu bisa melakukannya di sekolah dengan teman-temanmu, kamu juga bisa melakukannya di rumah dengan kakak dan adikmu atau anggota keluargamu yang lainnya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran 6. Biasanya pada siang hari, kalau hujan ya pada siang hari, setelah hujan reda, hari akan panas kembali, matahari akan bersinar kembali. Biasanya kita bisa melihat di langit ada sesuatu yang indah, warnanya merah, kuning, hijau, dan biru. Kira-kira anak ibu tahu apa itu? Ya, itu namanya pelangi. Jadi biasanya setelah hujan reda pada siang hari, matahari muncul kembali akan muncullah pelangi. Nah, kamu bisa melihat warnanya yang begitu indah dan bentuknya yang lengkung. Nah, pelangi itu adalah karunia Tuhan, ciptaan Tuhan. Nah, keindahan itu bisa kita nikmati dan kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kira-kira anak-anak ibu tahu lagu Pelangi-Pelangi? Nah, sekarang kita akan nyanyikan bersama-sama. Nyanyilah bersama ibu ya. Mari kita nyanyi bersama-sama. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Nah, kira-kira anak-anak ibu sudah tahu lagunya kan? Pasti sudah tahu, karena pada saat kamu TK, kamu pasti sudah belajar lagu itu. Nah, anak-anak ibu tahu siapa yang menciptakan? Lagu Pelangi-Pelangi itu diciptakan oleh Bapak Atem Mahmud. Ya, lagu itu sudah sangat terkenal. Tadi kita sudah bernyanyi. Sekarang kita akan bercerita sambil mengukur berapa lama kita bercerita. Nah, kamu bisa mencobanya di rumahmu atau di kelasmu. Umpamanya kamu membacakan sebuah cerita. Nah, cerita yang kamu buat itu sambil kamu bacakan sambil diputarkan lagu Pelangi-Pelangi. Berapa lama kamu memutar lagu? Apakah ceritamu sudah selesai? Atau ceritamu belum selesai tapi lagunya sudah selesai? Nah, kamu bisa melakukan itu saat membaca sebuah cerita. Jadi kita bisa menentukan lama tidaknya kamu membaca cerita atau panjang atau pendeknya ceritamu itu, lama atau sebentarnya. Jadi kita bisa menggunakan sebuah lagu untuk mengukur lama atau sebentar kamu bercerita. Umpama temanmu yang lain, dia membacakan ceritanya, tetapi ceritanya sudah selesai sebelum lagu selesai. Berarti cerita temanmu itu sebentar. Sementara kamu bercerita, membacakan cerita, ceritamu belum selesai tapi lagunya sudah selesai. Berarti ceritamu lama. Jadi kita bisa membandingkannya atau menggunakan sebuah lagu untuk mengukur lama atau sebentarnya cerita itu. Nah, jadi kita bisa menggunakan hitungan, kita bisa menggunakan lagu, kita juga bisa mengukurnya dengan menggunakan jam, ya, waktu dengan jam, lama atau singkatnya atau pendeknya atau sebentarnya apa yang kamu kerjakan. Jika temanmu sudah tampil ke depan kelas, kemudian ceritanya bagus, atau bagaimana kawanmu itu atau temanmu itu membacakannya dengan menarik, dengan intonasi yang baik, kita bisa memuji temanmu. Umpamanya cerita temanmu itu sangat menarik, kamu bisa memberi pujian, wah ceritamu menarik sekali, aku senang mendengarnya. Atau ada temanmu yang membacakan dengan intonasi yang bagus, kamu juga bisa memberikan pujianmu. Wah, cara membaca hebat sekali, aku menjadi tertarik. Nah, kita memberikan pujian kepada sesuatu yang memang baik. Nah, itu bisa kamu lakukan dengan teman-temanmu, dengan kakakmu atau adikmu tentunya. Jika kita mendapatkan pujian dari teman-teman, dari bapak dan ibu guru, dari kakak, adikmu, dari ayah ibumu, atau dari siapa saja, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Nah, itu adalah anak-anak yang santun dan sopan tentunya. Kamu juga harus melakukan hal yang sama. Nah, kemudian diceritakan juga bagaimana Siti itu pulang sekolah dia merasa sangat lapar. Nah, kamu biasanya juga seperti itu. Setiap pulang sekolah
pasti perutmu lapar. Di rumah biasanya ibu sudah menyiapkan makanan yang sehat dan bergizi. Nah, kemudian kita akan makan bersama-sama di meja makan. Kemarin kita sudah membuat poster bagaimana cara membuat aturan makan saat makan. Nah, kita harus mematuhi aturan yang sudah kita buat bersama-sama, yang sudah kita sepakati dengan semua anggota keluarga. Bagaimana anak-anak? Apakah kamu sudah membuat posternya? Sudah membuat aturan saat makan? Nah, ibu yakin anak-anak ibu semua sudah melakukannya. Baik anak-anak, sekarang kita akan menyaksikan video pembelajaran tentang materi pembelajaran kita di tema 5 dan 6 ini ya. Mudah-mudahan anak-anak ibu bisa lebih paham, bisa lebih mengerti tentang materi pembelajaran kita kali ini. Jika kamu kurang paham, kamu bisa bertanya pada ayah ibumu, pada kakakmu, atau siapapun yang ada di rumahmu, atau kamu bisa bertanya pada bapak dan ibu guru, atau memutar kembali videonya sehingga kamu lebih mengerti. Nah, anak-anak, mari kita saksikan video pembelajarannya bersama-sama. Tema 8, Peristiwa Alam. Subtema 3, Penghujan. Pembelajaran 5 dan 6. Pembelajaran 5. Angin bertiup kencang sore kemarin. Hujan deras turun sepanjang malam. Banyak genangan air di halaman sekolah. Daun-daun memenuhi halaman. Sampah berserakan tertiup angin akibat hujan deras. Halaman sekolah menjadi kotor. Udin dan teman-teman akan membantu membersihkan halaman sekolah. Mereka membagi tugas untuk kerja bakti. Bergotong royong membersihkan halaman sekolah. Ayo berlatih. Semua anak ikut bergotong royong. Mereka semangat membersihkan sekolah. Berilah pujian untuk sikap mereka berdasarkan gambar di bawah ini. Perhatikan gambarnya, kemudian kamu tuliskan kalimat pujian untuk masing-masing gambar. Ayo mencoba. Kegiatan membersihkan halaman sekolah belum selesai. Siti membutuhkan waktu lebih lama untuk menyapu daun-daun. Dayu hanya sebentar memunguti sampah botol plastik. Ayo kita hitung lamanya waktu mereka bergotong royong. Ayo mengamati. A menghitung waktu dengan berhitung. Kamu mengerjakan suatu aktivitas, mintalah salah satu temanmu untuk berhitung. Sampai hitungan keberapa kamu selesai. B menghitung waktu dengan bertepuk. Kamu mengerjakan suatu aktivitas, mintalah salah satu temanmu untuk bertepuk. Sampai berapa tepukan kamu selesai melakukan. Itulah lama waktu yang kamu butuhkan. Pembelajaran 6. Setelah hujan reda, matahari muncul kembali. Lani menunjuk ke langit. Teman-teman, lihat, ada pelangi. Warnanya indah sekali. Merah, kuning, hijau, dan biru. Ayo menyanyikan lagu pelangi. Pelangi ciptaan A.T. Mahmud. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Siti membacakan ceritanya di depan kelas. Teman-teman senang mendengar cerita Siti. Ayo kita ukur lamanya Siti membacakan cerita. Kita mengukur dengan lagu pelangi. Saat Siti bercerita, guru akan mendengarkan lagu pelangi. Lagu pelangi diperdengarkan dari audio. Ulangi berapa kali Siti selesai membacakan cerita. Ternyata lama Siti membacakan cerita sama dengan 2 kali lagu pelangi. Giliran Edo bercerita. Ternyata lama Edo membacakan cerita hanya 1 kali lagu pelangi.
Lagu dapat kita jadikan alat ukur menentukan waktu. Alat ukur seperti ini disebut alat ukur tidak baku. Lani memuji Siti karena berani bercerita di depan kelas. Dayu memuji Siti karena suaranya terdengar dengan jelas. Edo juga memuji Siti karena ceritanya menarik. Siti mengucapkan terima kasih untuk semua pujian. Bacakanlah ceritamu di depan kelas. Berilah pujian untuk penampilan temanmu. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada teman yang telah memujimu. Pulang sekolah, Siti merasa lapar. Ibu telah menyiapkan makanan lezat untuk Siti. Siti makan bersama keluarga dengan aturan yang sesuai. Bagaimana suasana di keluargamu saat makan? Apakah semua sesuai aturan? Nah, anak-anak semua, tadi kita sudah saksikan video pembelajarannya bersama-sama. Kamu juga sudah dengarkan apa penjelasan Ibu tentang materi pembelajaran kita kali ini. Ya, mudah-mudahan anak-anak Ibu sudah paham semuanya. Jika nanti ada tugas, kerjakanlah tugasmu sendiri seperti biasa, mencoba sendiri dahulu. Jika kamu tidak mengerti, barulah minta tolong ayah ibumu, kakakmu untuk menjelaskannya kepadamu. Tapi tetap lakukan sendiri. Ibu rasa pembelajarannya cukup sampai di sini. Kemudian juga Ibu tidak bosan-bosannya mengingatkan anak-anak Ibu semua, jika ingin bepergian keluar rumah, gunakanlah maskermu dengan benar, rajinlah mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun, atau anak-anak Ibu jika bepergian bawalah hand sanitizer atau tisu basah agar tanganmu tetap bersih, tetap terjaga dari kuman penyakit. Jika ada kerumunan orang banyak, kita jangan mendekat ke sana. Kita harus menghindar dari kerumunan orang ramai. Nah, buatlah jarak dengan orang lain saat anak-anak Ibu antri, saat anak-anak Ibu berdiri, duduk makan atau dimanapun dengan orang lain, agar anak-anak Ibu semua tetap sehat, tetap terjaga kesehatannya, terhindar dari penyakit yang sedang melanda sekarang. Kemudian jika anak-anak Ibu ingin berolahraga, tentu saja boleh berolahraga di luar, tapi tetap gunakanlah maskermu. Ya, kemudian juga makan makanan yang sehat dan bergizi, makanan lauk paukmu seperti daging, ayam, ikan, telur, tahu dan tempe. Kemudian makanlah buah dan sayuran tentunya. Yang biasanya malas makan buah dan sayuran, sekarang harus mau makan buah dan sayuran supaya kamu tetap sehat, ya, tetap bisa belajar bersama. Kemudian minumlah susu dan juga istirahatlah yang cukup. Jadi jangan terlalu banyak bermain. Ya, kamu harus bisa mengukur waktumu, menghitung waktumu untuk bermain, mengatur waktumu. Jika tidak ada kepentingan anak-anak untuk pergi keluar atau kemanapun, tetaplah di rumah saja, belajar di rumah. Bagi yang belum bisa membaca, harus banyak berlatih membaca, supaya kamu bisa lancar seperti teman-temanmu yang sudah lancar, sehingga kamu bisa pintar seperti teman-temanmu yang lain. Nah, anak-anak Ibu yang sudah bisa membaca, juga harus lebih banyak membaca buku pelajaran tentunya, membaca buku cerita, membaca komik, majalah, koran, atau apa saja yang bisa dibaca agar anak-anak Ibu semakin lancar membaca, semakin pintar tentunya, semakin banyak ilmunya. Kemudian juga anak-anak Ibu bisa menonton TV di rumah, karena pada siaran TV ada siaran tertentu yang menyajikan pelajaran untuk anak-anak Ibu semua, agar ilmu anak-anak Ibu semakin banyak. Atau anak-anak Ibu bisa membantu ayah dan ibu di rumah, merapikan rumah, merapikan kamarmu, merapikan rak sepatumu atau buku-bukumu. Tentu saja sambil belajar. Seperti biasa, kita bisa menghitung jumlah benda, kita bisa membandingkan benda, kita bisa tahu benda buatan alam atau benda yang buatan, dan banyak lagi bisa yang kita lakukan di rumah tentunya. Ibu rasa cukup sampai sini pembelajarannya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah semangat belajar meskipun di rumah. Tetaplah menjadi anak-anak yang sopan, yang santun tentunya. Kita akan bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa lagi.